itu saya mengalami insiden kecelakaan waktu umur 7 tahun, itu waktu kelas 2 SD. Ya. Dan kejadiannya saya naik motor bersama keluarga, ada bapak, ibu, adik saya, dan saya. Saya duduknya di depan. Jadi waktu itu motornya Mega Pro yang ada tangkinya itu. Ya saya duduk di depan, dan waktu kecelakaan saya nggak tahu ditabrak atau nabrak. Saya bangun itu kaki saya udah nggak ada. In citizen, ketika kita membaca atau mendengarkan suatu quotes ya, terimalah kekurangan menjadi suatu kelebihan. Tentu terasa seperti gampang untuk dicerna, tetapi pastinya tidak mudah untuk kita bisa terima gitu. Dan tentunya saat ini kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa sekali yang akan membangun motivasi kita untuk bagaimana definisi menerima suatu kekurangan menjadi suatu kelebihan. Bersama saya Dedika di iTalk. Baiklah, selamat pagi, siang, sore, malam. Mungkin boleh dikenalkan kepada InCitizen namanya dan juga kalau boleh dikasih tahu umurnya berapa, silakan. Halo, saya Agung Rizky Satria, umur saya 25 tahun. Saya sebagai sepak bola amputasi, sebagai pemain sepak bola amputasi. Ya, halo, nama saya Tia Supriyatna, panggilan Obrek. Usia saya 34, berasal dari Sukabumi, dan saya pemain sepak bola amputi. Wow. Bola. Waduh. Karena ini bola juga salah satu kegiatan olahraga yang pasti sangat diminati oleh banyak orang gitu ya. Mau perempuan, mau laki-laki, mau anak kecil ataupun dewasa gitu ya. Karena aku juga suka banget sama namanya bola. Oke. Tapi tadi juga kan sempat mention juga adalah pemain bola gitu. Jadi kesibukan saat ini dari Agung dan juga dari Obrek itu adalah masih aktif untuk menjadi atlet ya? Iya. Oke. Dan kalau misalnya tadi juga saya sempat mention soal kekurangan yang akan menjadi suatu kelebihan. Tapi sebelumnya kita lihat artikel berikut ini. Jejak perjuangan Agung Rizky, pemain timnas Garuda Inaf yang disabilitas dengan satu kaki. Oke, Agung, sebelum kita menanyakan lebih detail lagi gitu ya, mungkin saya juga pengen tahu apakah dengan disabilitas atau mungkin dari kekurangan yang Agung rasakan ini, memang ini sejak lahir atau mungkin ada momen yang akhirnya harus bisa menerima kenyataan ini? Ya, kalau dari saya, waktu itu saya mengalami insiden kecelakaan. Waktu umur 7 tahun, itu waktu kelas 2 SD. Ya. Dan kejadiannya saya naik motor bersama keluarga,
Ada bapak, ibu, adik saya, dan saya. Saya duduknya di depan. Jadi waktu itu motornya Mega Pro yang ada tangkinya itu. Ya saya duduk di depan dan waktu kecelakaan saya nggak tahu ditabrak atau nabrak. Saya bangun itu kaki saya udah nggak ada. Itu kelas 2 SD? Iya, kelas 2 SD. Wow. Jadi keadaan saya nggak sadar sama sekali. Nggak sadar karena sesuatu itu terjadi begitu cepat hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Iya. Oke, itu akhirnya diamputasi itu setelah menjalani operasi, setelah menjalani di rumah sakit begitu lama atau pas sadar sudah tidak ada? Pas sadar kecelakaan itu sudah tidak ada. Oke, nah dari obreknya sendiri kalau boleh tahu gimana? Kalau saya sama kecelakaan juga, 2017 kecelakaan kerja. Dulu kerja di pariwisata di bis. Tahun berapa? Tahun 2017. 2017. Nabrak kontainer. Oke. Jadi kaki saya itu kejepit pintu, jadi kakinya ke bawah, langsung lepas. Terus saya panggil-panggil, dia diem, nggak nyamperin. Tapi pada saat itu masih sadar ya? Maksudnya Sadar. Cuma pas begitu kejadian, nggak, kan posisinya lagi tidur. Ya. Cuma pas begitu kejadian, bangun, kaki udah gak ada. Jadi saya turun sendiri, ke pinggir sendiri, megang, kaki udah gak ada kan, darah keluar tuh. Jadi kakinya mungkin dari ada 10 meter lah, sama pintu ke bawah. Saya juga panggil-panggil tuh kaki, tapi gak nyamperin, malah tidur. Wah. Oke, mungkin jujur ini untuk bisa menerima kenyataan dari pengalaman-pengalaman dari Agung dan juga Obrek ini, aku sendiri sampai speechless, aku nggak tahu harus ngomong seperti apa karena langsung membayangkan apa yang terjadi gitu. Tetapi di saat momen itu sendiri gitu ya, pastinya sangat tidak mudah untuk bisa menerima apa yang telah terjadi. Benar. Rasa sakit yang begitu dahsyat dan juga tentunya sakit hati juga itu pasti melebihi kedahsyatan dari rasa sakit yang dialami oleh fisik sendiri. Ini bagaimana nih Agung untuk bisa menerima ini semua? Ya kalau saya waktu kecil mikirnya bisa tumbuh kembali ya. Karena saya yakin ya mungkin masa saya kan berproses gitu, akan berkembang tinggi badan. Nah saya pikir ya bisa tumbuh juga kaki saya. Karena itu waktu kecil dan saya nggak tahu. Sekarang ketika sudah ngerti ternyata wah nggak ada pertumbuhan nih. Dan ya saya nggak boleh di rumah aja, diam aja, itu nggak. Tapi saya harus bisa berani buat keluar rumah, berani buat bermain sama teman-teman yang lain. Karena yang awalnya saya pikir di rumah aja itu lebih baik, ternyata ya saya tidak mendapatkan momen yang bahagia. Dan butuh berapa lama untuk bisa menyesuaikan dan bisa menerima sama apa yang terjadi? Kurang lebih 6 bulanan. 6 bulan ya? Karena pada saat itu juga Agung masih sangat kecil ya? Iya. Jadi tentunya juga pasti punya ya untuk penerimaan sendiri atau menyembuhkan mentalnya tersendiri gitu ya, di usia yang masih sangat muda ya. Kalau dari Obreknya sendiri butuh berapa lama untuk bisa menyesuaikan ini? Kalau Obrek mungkin sudah 1 tahun. 1 tahun. Karena ini mungkin Obrek juga kan terbilang sudah memasuki usia dewasa ya, sudah cukup besar gitu. Jadi pasti. bingung juga pas habis kejadian tuh mau ngapain gitu. Jadi mikir dulu mau keluar juga, lu mau ngapain gitu, kayaknya udah gak bisa kerja lagi gitu. Oke. Ada nggak sih pengalaman kayak lowest point di saat, maaf banget ya ini ya, ketika akhirnya stres atau frustasi untuk bisa menerima apa yang terjadi, karena kembali lagi gitu ya, tentunya juga pasti sangat susah sekali untuk bisa menerima yang tadinya tidak apa-apa menjadi apa-apa karena hanya dalam 1 detik hidup menjadi berubah total. Gitu. Pernah ada di poin itu? Pernah. Diam di kamar, gak mau keluar. Berapa lama? Cuma makan aja, diam di kamar, gak mau keluar, gak mau dengar orang. Oke. Kalau dari Agung sendiri? Kalau saya butuh waktu yang benar-benar cukup lama. Kalau saya diem, ya berarti saya nggak bisa beraksi apa-apa di situ. Kayak ya udah. Sempat menyalahkan takdir? Awalnya, karena
Balik lagi ketika saya menyalahkan takdir, ya buat apa? Tuhan memberikan saya seperti ini, ya berarti saya harus bisa menerima dan harus bisa berusaha lagi. Dari kamu sendiri? Betul. Jadi langkah-langkah yang biasa kita pada umumnya sama gitu ya, Ya. cepat atau apa, tapi kita mikir dulu keluar tuh mau ngapain dulu, apa yang harus dilakuin gitu dengan kondisi yang beda sama orang lain gitu. Oke. Berarti yang pasti untuk penerimaan buat diri sendiri Iya. itu juga tentunya sangat sulit. Tapi ketika kita melihat bagaimana reaksi orang-orang yang ada di sekitar gitu, melihat bagaimana kondisi seperti ini, apakah bagaimana sih cara mereka memandang kalian? Kalau dari saya, ya mungkin orang-orang akan memberikan perhatian lebih ya. Ya. Ketika saya mungkin mengalami kesusahan atau kesulitan dalam melakukan sesuatu, ya mungkin mereka sadar bahwa saya harus dibantu. Ya. Tapi dari saya, ya saya selama saya tidak minta bantuan, Ya. ya saya akan berusaha. Karena saya bisa melakukan sesuatu dengan cara saya sendiri. Wow. Keren sekali. Kalau dari Obrek sendiri? Kalau lagi di tempat umum atau kita mau naik bis atau naik apa gitu, Pak kita bisa, tapi orang sekitar tuh lihat kita tuh mereka langsung kayak membantu gitu. Membantu, Pak oke. kita bisa gitu. Nah. Wah, oke. Walaupun kita nggak minta tolong atau apa gitu. Oke. Tapi ketika kita berbicara soal berdamai sama diri kita sendiri gitu ya. Pastinya kan tadi juga sempat dibilang dari Obreknya sendiri kalau lagi ada di lowest point tuh biasanya ngurung di kamar gitu ya. Itu kan berarti tandanya untuk supaya kita bisa berdamai sama diri kita sendiri gitu. Betul. Nah, ada nggak sih kayak memotivasi diri sendiri supaya kita berdamai sama diri kita sendiri? Ada. Jadi saya melihat orang-orang yang ada di bawah saya yang mungkin lebih baik daripada saya, karena saya ketika melihat orang yang di bawah saya, ya perasaan saya mungkin hancur ya. Saya nggak kebayang kalau misalnya saya harus di posisi yang di bawah saya. Ya. Sedangkan saya yang seperti ini aja ya sangat bersyukur gitu. Masih banyak sesuatu yang bisa saya lakukan dengan ya kemampuan yang saya miliki. Wow. Iya, betul. Betul. Mungkin dari Obrek. Kalau dari Obrek sendiri untuk membangun kepercayaan diri sama mungkin seperti tadi Agung juga. Karena kalau selalu terdiam terus gitu, diam di kamar, siapa lagi kalau bukan kita diri kita sendiri yang ngebangun gitu. Oke. Berarti Ya penyembuhan. walaupun teman-teman keluarga kasih support, tapi kalau kita hanya diam nggak bergerak ya percuma gitu. Oke. Jadi dari diri kita sendiri. Oke, jadi penyembuhan mental dalam diri itu adalah kitalah yang bergerak, Iya. kitalah yang membangun diri Iya. kita sendiri ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita membicarakan support system gitu, tentunya juga pasti kan dikelilingi sama orang-orang yang penuh kasih dan juga cinta gitu ya. Siapa sih orang yang selalu memberikan support system terbaik? Kalau saya dari orang tua yang selalu menyemangati saya buat bergerak, berani untuk tampil, karena saya orangnya malu ya, karena tadi perbedaan yang membuat saya kadang meningkatkan ya daya percaya diri saya kurang. Oke. Apa sih yang dikatakan oleh mereka orang tua? Ya, nak, kamu punya kemampuan, kamu punya kelebihan, jangan sampai dengan kekurangan kamu miliki kamu malah membiarkan itu. Jadi artinya saya tidak berbuat apa-apa gitu. Oke. Wow, itu sungguh kata-kata motivasi yang sangat luar biasa Iya. sekali. Kalau dari Obreknya sendiri siapa support system terbaik? Sama sih, Orang tua juga ya? orang tua juga gitu. Oke. Apa Karena- yang mereka katakan biasanya? Emang sih awalnya saya mau lakuin kayak sepak bola ini, mereka juga kayak gak percaya gitu. Emang bisa ya sepak bola gitu. Oh justru oke, mereka Iya. malah nggak percaya. Tapi ini apakah menjadi suatu pembuktian kalau saya memang tidak sempurna, tetapi saya bisa melakukan Betul. sesuatu seperti pada umumnya, Iya. gitu ya. Oke, berarti kita juga akan melihat bagaimana keseharian dari Agung dan juga Obrek ya. Kita akan lihat tayangan berikut ini.
ngaco tangannya. Wow, disabilitas atau mungkin maaf kekurangan bukan berarti kalian harus menutup diri kalian sendiri untuk menjadi orang yang hebat, dan kalian keren banget. Saya malu nih ya yang sebulan sekali ke tempat gym doang. Itu pun kalau nggak ngobrol sama temen nggak jadi nge-gymnya. Tapi kalian tadi kayaknya aktif banget gitu. Dan akhirnya tadi juga bagaimana aksi kalian untuk ngekocek, asik ngekocek bola. Kalau sekarang Kak bukan banyak olahraga, banyak konten. Oh banyak konten, oke nggak apa-apa. Yang penting konten terus jalan, karena bagaimanapun juga konten itu selain untuk kepuasan diri sendiri, tapi kepuasan juga orang yang menonton gitu. Karena sekali lagi itu sangat memotivasi sekali gitu. Kalian bisa, masa kita nggak bisa gitu ya kan. Nah itu gimana, kalian berarti aktif terus tuh, latihan terus setiap hari? Ya, saya hampir setiap hari. Oke. Paling liburnya Sabtu Minggu atau hari Minggu aja. Sabtu Minggu, oke. Nah tapi ini yang jadi saya penasaran tuh adalah kan kalian tuh juga tadi mention di awal juga ya, kalian menjadi timnas juga gitu ya. Berarti ini kan menjadi timnas itu adalah setelah kalian terjadi momen yang tadi kalian ceritakan itu gitu ya. Dan itu apakah ada dorongan dari orang untuk dimasukin ke dalam timnas itu, atau mungkin dari sendiri memang mendaftarkan diri? Kalau saya awalnya tahu dari sosmed, dan saya sebelumnya emang sudah main bola, tapi main bolanya sama orang-orang yang biasa. Dan ketika saya tahu ada sepak bola amputasi, ada wadahnya, nah saya baru langsung gabung di situ. Oke, jadi dari kesukaan dan akhirnya menjadi suatu hobi dan menjadi suatu ya mungkin bisa dibilang ini adalah kegiatan yang sangat bagus. Oh ini Kak, dikasih apa ini? Dikasih bola langsung. Oke, terima kasih ya. Tentu bukan saya yang memainkan ini. Oke, nah ini bola sudah di tangan, tapi mungkin dari dari Obreknya sendiri tadi gimana? Mungkin masuk akhirnya jadi timnas ini apakah karena dorongan sendiri atau mungkin dari support dari orang-orang? Pertama sih ketemu di Jakarta sama teman-teman Inap ini gitu. Oke. Terus diajak. Padahal saya belum tahu apa-apa. Oke aja, siap aja. Tapi gitu. udah bisa main bola kan? Enggak, dulu main voli. Oh dulu main voli? Iya, bukan bola. Bola nggak bisa sama sekali. Bola nggak bisa. Tuh, kan berarti kalau misalnya nggak bisa main bola, berarti kita bisa main bola dong kalau misalnya kita pengen belajar ya. Iya, betul. Nah ini berarti salah satu kata-kata motivasi yang baik juga. Kalaupun kalian merasa tidak punya bakat, semua itu bisa asal dipelajari. Dan sekarang tolong ajarkan saya. Siap. Pakai tongkat. Coba. Saya emang nggak sehebat kalian. Atau mungkin dikasih tahu Insertizen gitu bagaimana kebolehan kalian. Soalnya takutnya kan tadi kan dikasih taunya cuma konten doang. Itu mah mungkin diedit kali. Aduh. Kalau sekarang no edit lihat nih ya aksi dari mereka. Oke. Ini di mana? Saya lempar sendiri. Pasing-pasing dulu aja ya. Iya. Oke. Sok. Mungkin pakai lagu kali ya. Bang Jali. Sip. Bang, situ Bang. Aku di sini. Ikutan dong, pasing-pasing. Oke lah. Sini. Hop, asik. Oh. Asik. Kalau ini saya nggak bisa. Nggak bisa. Pasing. Oh. Malah diambil. Enggak, harusnya kan kalau juggling dilempar ke aku juga nerusin juggling ya. Karena aku nggak bisa, makanya pakai tangan aja dulu. Oke, dilanjut ya. Go. Oke. Oke, mau. Lihat. Nah.
Wow, wow, wow. Oke. Ya. Cobain ya aku ya. Gimana sih cara untuk mencari juggling itu adalah yang penting kita Ini kayak jadi tumpuan. Oke, jadi harus fokus ya. Iya. Nggak boleh keras-keras ya. Iya. Aku takutnya nembus langit ketujuh ya. Oke. Lagi Kak. Oke, bisa lah, bisa. Ayo. Oke. Lumayan. Yes. Woo. Oke. Oke, good. Yes. Oke. Tuh. Tapi beginilah kalau misalnya kita bermain bola gitu, kadang-kadang kita tuh disuruh berhenti nggak mau karena memang seseru itu, seasik itu. Keren banget. Keren banget. Oke, silahkan minum kembali. Oke, Izan tadi jujur aku bukan acting, nggak bisa karena nggak bisa beneran, tapi nanti aku bakal belajar untuk bisa ini mungkin masuknya ke freestyle ya, juggling. Iya, Oke. freestyle. Karena emang buat kita passing, juggling itu butuh adaptasi, memakai tongkat juga. Oke. Karena selain kaki yang kuat, harus tangan juga yang kuat. Oh, berarti strength-nya kaki Iya. kuat, tangan kuat, dan juga Iya. fokus yang kuat ya. Iya. Karena tadi juga kan kita bermain soal keseimbangan. Tapi tadi saya juga penasaran banget nih dari Obrek sendiri gitu ya. Sukanya tadi volley, sampai akhirnya sekarang ke sepak bola. Iya. Nah ini kenapa? Kenapa tidak meneruskan untuk menjadi atlet volley? Kenapa harus ke sepak bola? Karena begitu kejadian selama dari 2017 sampai 2019 tuh belum ketemu sama teman-teman yang sama seperti saya gitu. Ketemulah sama teman-teman bola. Emang bisa sepak bola kaki satu gitu, gimana? Diajak pas lihat teman-teman yang lain, wah pada kencang-kencang lari. Oh oke. Akhirnya langsung tertarik aja Iya, gitu ya. ini dia yang duluan nih. Oh kamu yang duluan justru Iya, ya? duluan. Oh duluan, oke. Iya. Nah latihannya kan kalau dari pelatihannya sendiri ya, mungkin maaf dari Iya. teman-teman yang lain atau Iya. mungkin yang disabilitas ini kan pasti akan berbeda treatmentnya gitu. Apa sih perbedaannya Gu? Perbedaannya pertama kita pemanasan pertama kali itu tangan dulu. Jadi karena pakai tongkat ya, jadi kan tangan harus lebih siap, lebih kuat juga. Makanya tadi ada konten nge-gym, itu kan Iya. untuk kekuatan tangan juga ototnya ya. Iya. Oke. Dan kaki juga keseimbangan. Jadi dengan tongkat itu buat jalan, tapi kita juga harus siap dengan tanpa tongkat untuk keseimbangan. Oh gitu. Iya. Jadi untuk berdiri dengan satu kaki itu juga memerlukan waktu yang cukup lama kalau tidak biasa. Oke. Berarti itu keseimbangannya benar-benar harus Iya. dijaga sekali ya. Soalnya kan kalau baru pertama kali kan berdiri tanpa tongkat itu ini gemetaran. Iya, Gemetaran aku gitu. juga pernah coba kayak misalnya kita kayak lagi stretching, Iya, lagi yoga gitu, atau lagi apa gitu. gemetaran. Iya. Terbang. Ngerek deh kalau bahasa Prancisnya. Oke, berarti itu memang semuanya perlu dilatih, apalagi yang namanya Iya. otot itu harus Iya. dilatih, dan itu latihan setiap hari dari Senin sampai Minggu atau ada berapa kali? Kalau saya biasanya bisa Senin sampai Jumat. Nanti Jumat ya. Itu Iya. berapa lama sih bisa durasi untuk latihan? 1 jam sampai 2 jam. Oh gitu? Iya. Oh nggak over sampai 5 jam, 7 jam enggak. gitu nggak ya? Oke. Terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Oke, berarti kamu juga sama ya latihannya? Hampir sama. Hampir sama ya. Oke, nah ini kalau kita ngomongin soal prestasi juga tentunya kalian adalah yang muda yang berprestasi gitu. Apa sih yang sudah merasa bangga dengan prestasi yang telah kalian raih? Pengalaman pertama saya ya bisa bermain di timnas, Ya. tentunya melawan negara lain ya. Pertama kali melawan negara Malaysia, terus ada lagi saat di kualifikasi Piala Dunia lawan Bangladesh, lawan Jepang. Dan ketika bisa lolos ke Piala Dunia bisa lawan Jerman, Argentina, Perancis, Inggris, dan Amerika. Dan itu merupakan pengalaman saya yang cukup ya sampai sekarang tidak terlupakan, dan prestasi yang saya raih juga cukup banyak, mulai dari top skor, pemain terbaik, Wow. dan kemarin di Piala Dunia menjadi pencetak gol pertama kali Di Piala Dunia menjadi pencetak lawan Jerman. pertama kali melawan Jerman. Iya. Wah, ini pengalamannya gimana nih untuk bisa bertanding bersama para atlet-atlet dari luar? Ya, pengalaman saya ya cukup mengesankan banget ya, karena emang di negara luar yang saya tidak tahu gimana proses latihan mereka, cara bermain mereka, tapi ketika saya
memiliki kesempatan untuk bermain melawan mereka, ternyata mereka lebih baik dan kita di Indonesia ini ya masih perlu banyak latihan lagi. Oke. Perlu banyak. Oke. Ya, dan pengalaman di luar emang sudah banyak. Jadi kayak di luar sudah lama terbentuknya, sedangkan kita di Indonesia baru 2018. Baru berapa? Oke. Ya sampai sekarang kan, dan menurut saya masih ketinggalan jauh lah. Gitu. Oke. Tapi dari Agung sendiri udah berapa negara sih yang udah pernah bertanding? Pertama kali saya ke Bangladesh. Oke. Terus ketika lolos Piala Dunia itu di Turki. Terakhir 2023 di Malaysia. Wow. Dan tentunya masih akan ada pertandingan selanjutnya ya. Sampai tadi juga kita lihat bagaimana foto Agung bersama Bapak Presiden kita ya. Iya. Wah, ini sangat sungguh menginspirasi sekali. Nah, kalau dari Obreknya sendiri gimana? Apa prestasi yang telah kamu raih? Sama. Sama juga? Soalnya kan pertama juga, jadi bareng juga semua. Oh, bareng juga? Iya, Oke. Langkah-langkah pertama semua bareng. Ah, Ya jadi satu kebanggaan juga sih. Akhirnya kita terus mencoba dan berlatih, dan ya itu akhirnya. ada target nggak sih kalau dari kalian berdua untuk kedepannya? Targetnya untuk tahun ini. Ah, Untuk tahun ini sih, atau mungkin tahun berikutnya? kalau masih diberi kesehatan, terus masih dikasih kesempatan, pengen bisa masuk Piala Dunia lagi. Oke. Kalau dari Agung sendiri? Ya kalau saya targetnya pengen jadi pemain terbaik atau menjadi pemain yang mencetak gol terbanyak, karena saya di posisi Depan. striker, posisi depan, dan saya harus memberikan yang terbaik, memberikan kemenangan buat tim, memberikan semangat. Ketika kita kalah ya kita berusaha terus, jangan sampai kalah sekali kita kendor. Nah jadi dengan kemampuan yang saya miliki dan teman-teman juga ya kita sama-sama berjuang untuk meraih kemenangan bersama. Tadi Agung sempat bilang katanya saya ingin menjadi pemain yang terbaik. Masalahnya adalah kalian berdua sudah menjadi pemain terbaik, ya. Dan kalau ada pertanyaan, ya, kalau tidak diamputasi, Ya. saya tidak bakal Menjadi pemain timnas sepak bola amputasi. Dari Obrek sendiri, kalau saya tidak diamputasi, saya tidak bakal Membawa nama Indonesia di kancah dunia. Keren. Kalian luar biasa. Mungkin ada satu kata motivasi atau satu kalimat motivasi yang kalian bisa berikan kepada teman-teman mungkin di luar sana juga yang mungkin bisa dibilang merasakan juga apa yang kalian rasakan, atau mungkin di luar sana yang membutuhkan motivasi dari kalian. Ya kalau dari saya mungkin motivasinya setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya kemampuannya masing-masing, dan ketika kita punya kemampuan itu walaupun kita memiliki kekurangan atau keterbatasan, ya ingat kita tetap punya kemampuan yang bisa kita andalkan, punya kemampuan yang bisa kita tonjolkan buat orang-orang yang tadinya mungkin tidak percaya apa itu semangat, yang masih suka mengeluh. Nah, kita di sini memberikan motivasi dengan kita bisa melakukan sesuatu yang kita bisa. Jadi semua orang tuh punya kemampuannya masing-masing. Ya, betul. Kalau dari Obreknya Mungkin sendiri? tambahan aja. Ya, tambahan aja boleh. Jangan pernah takut, jangan pernah berhenti untuk mencoba dan berlatih. Karena yang susah kita lakukan itu hanya satu, konsisten. Konsisten. Betul. Karena kalau kita udah mencoba sih sebenarnya mudah, tapi yang susah itu ya konsisten. Betul, konsisten dan jangan terlalu mudah untuk cepat puas. Iya, betul. Karena segala sesuatu masih bisa kita gali. Iya. Dan ini mungkin bisa dibilang juga adalah balas dendam terbaik itu adalah dengan kita menunjukkan kalau kita bahagia dan juga kita berprestasi. Betul. Ya, tadi juga aku sempat mention sendiri kalau ini adalah hal yang baru di Indonesia gitu. Iya, Mungkin betul. harapan dari kalian berdua khususnya untuk pemerintah itu apa? Ya harapan saya sepak bola amputasi ini bisa berkembang
lebih luas lagi di Indonesia. Karena yang saya tahu baru beberapa daerah seperti di Jawa Tengah yang sudah mulai ada timnya. Sedangkan di Sumatera, di Kalimantan atau di Sulawesi itu masih belum ada. Dan saya berharap ya pemerintah terus memberikan fasilitas, memberikan peralatan yang menunjang ketika kita sebagai pemain amputasi yang ingin berlatih, ya tolong fasilitas dan peralatan untuk bermain sepak bola itu diberikan. Ya. Oke. Dari Obrek sendiri menambahkan? Semakin banyak event, terus ada liga juga. Oke. Karena kita ini masih butuh pengalaman dalam bermain sepak bola. Karena di Indonesia itu baru setiap tahun itu baru ada Piala Menpora. Oke. Sama sekali. Jadi perbanyak lagi event supaya semangat kita juga tambah banyak lagi ya. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih sekali untuk talknya hari ini karena banyak sekali insight-insight yang bisa masuk khususnya untuk bisa membangun semangat kita untuk lebih baik lagi. Agung dan juga Obrek, thank you, sehat selalu dan juga berprestasi selalu dan semangat selalu ya.